Saudara Akbar, nih saya akan mengajarkan tentang bahasa Inggris karena penting sekali ini bahasa internasional. Jadi ketika nanti Anda dikirim bekerja di luar negeri, Anda harus paham dengan bahasa Inggris. Kenapa saya ajarkan di sini? Karena di Inggris itu nggak ada guru. Masa Pak? Nggak ada. Di Inggris nggak ada, adanya teacher. Guru nggak ada. Makanya penting belajar di sini. Dan sebagai pemilik P3MI, saya merasa bertanggung jawab membekali tenaga kerja ini dengan skill, dengan bahasa. Karena untuk komunikasi kita perlu Bahasa Pak. Pulsa itu perlu. Jadi penguasaan tentang bahasa. Nah, itu penting ya. Luar negeri ya Pak. Baik, ingat ya. Iya. Satu tadi apa? Satu one. Satu. One. One Pak. Nah ini nih, jangan dicampur-campur. Kalau one, jangan pak itu bahasa Indonesia, one bahasa Inggris, belakangnya masih Indonesia. Jangan separuh-separuh, harus total bahasa Inggris. One Mister. Mister, one Mister, ya. Mister. Nah begitu, jangan ayo diulangi. Wah itu Bapak pakai bahasa Indonesia. Tuh nggak apa-apa kan, saya kerjanya di sini kan, yang dikirim ke luar negeri kamu. Saya bahasa Indonesia nggak apa-apa. Iya. Ya, coba diulangi. Repeat order. Oh, Bapak mau pesen barang repeat order. Diulangi tadi loh. Repeat apa? Repeat ulangi. Order? Pesan. Nah ya, pesen saya tolong diulangi itu. Tolong ulang. Iya. One tadi apa? Cepet, nanti keburu dua loh ini. Satu one Pak. Nah, One. satu tadi apa? One. Nah, kalau tiga? Dua dulu dong Pak. Nah, saya yakin dua kamu pasti udah tahu kan? Ya tahu. Makanya saya nanya tiga apa? Three. Nah, kalau satu dua tiga, Saya ini semuanya Pak. itu lagu. Ini 1, 2, 3. One. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh my God. Kamu kok malah nyanyi? Kamu kayaknya nggak konsen. You lost your concentration. Iya Pak. Ya Pak, yes sir. Yes sir. Apa ya? Ada yang kamu pikirkan? What's wrong? Something wrong? What's wrong with you? What's wrong? Salah. Salah siapa? Salah pemain Liverpool Pak. Itu Pak Bola. Ya, Itu Muhammad Salah. Ini maksudnya ada yang salah dengan Anda kok nggak konsentrasi. Ya Pak, saya ini mikirkan nasib saya Pak. Maksudnya? Jadi selama saya diberi pendidikan di sini tuh, saya bingung Pak. Kapan saya ini diberangkatkan dengan nasib saya nggak jelas ini? Tenang, kamu nggak usah bingung. Biar saya yang bingung. Sebagai pemilik P3MI saya juga mikirin. Dan bukan hanya saya Pak. Terus? Adik saya yang sekarang ada di luar negeri juga Pak. Udah di sana, Dek. Mau pulang ke Indonesia mau mudik juga nggak bisa. Nih, Belum lagi nih teman-teman semua ini Pak yang ada di pekerja-pekerja lah Pak. Yang sudah berangkat, yang mau berangkat, yang tertunda berangkatnya. menarik. Kamu ini orangnya apa? Perhatian ya dengan teman-teman ya. Saya jadi what the friends are for. Iya. Apa temanmu cuma 4? What the friends are for. Apa temanmu cuma 4? Bukan itu dong Pak, artinya Pak. What's a friend, apa gunanya teman? Nah itu maksudnya, berarti kamu sudah memahami bahasa Inggris. Tenang ya. Itu saya memang sedang memikirkan masalah itu. Saya pikirin. Tapi menurut saya kalau cuma dipikirin nggak ada solusi, sama dengan bohong. Nah terus bagaimana nih Pak kejelasan nasib kita dan teman-teman saya? Nih, bagaimana kalau kamu ikut saya? Terus Bapak ikut siapa? Biar saya ada yang ngikutin. Bapak mau kemana sih? Nah, karena kebetulan saya juga mau bertemu dengan Ibu Menteri, Ibu Ida Fauzia. Jadi nanti kita bertemu, kamu bisa menanyakan masalah-masalah keresahan kamu sama beliau. Gimana? Ide Pak, bener nih Pak. Mau? Ya mau dong Pak. Waduh, mau. Nah, Bapak ngajak saya. Oh, iya. Ayo, kita ketemu. Iya Pak. Makasih loh Pak, udah dibantu saya datang ke sini. Iya, kamu nggak resah, biar jelas semuanya. Alhamdulillah bisa Nanti langsung. tanya sama ibu. Iya, Janjian. iya Pak. Iya. Iya. Silakan duduk. Terima kasih. Mari Bu.
Iya Bu, mohon maaf mengganggu di tengah kesibukan Ibu Bu. Bu, saya ini dari P3MI. Nah, ini PMI yang mau saya tempatkan ini tadi Kenapa? karena resah saya ajak ke sini. Tapi Bu, gimana kabarnya? Sehat Bu? Ya? Alhamdulillah. Cak Lontong sehat. Alhamdulillah. Lagi akhir-akhir ini mungkin Ibu sibuk sekali apa dalam kondisi seperti ini. Bu. Iya. Semua kita punya peran dan tanggung jawab masing-masing. Saya dari PT Sidokerjo Bu. Jadi mau menempatkan teman saya, tapi dia lagi bingung berkaitan dengan kapan ini. Nah ini makanya saya ajak untuk bertemu Ibu, kejelasan dan kebijakan pemerintah terkait dengan penempatan PM ini seperti apa sekarang Bu? Iya. Yang pertama saya mau ngomong ke Mas Akbar. Akbar ya, Mas Akbar. Sing sabar ya Mas. Sing sabar. Ini kondisi yang semua kita tidak kendaki. Semua Mas Akbar nggak kendaki, apalagi saya. Ini banyak teman-teman yang di PHK nggak mau kondisi ini terjadi. Termasuk juga kondisi negara penempatan. Sekarang ini di dunia ini yang mengalami pandemi COVID-19 ini sudah lebih dari 200 negara mengalami atau terdampak COVID-19. Termasuk negara-negara yang selama ini menjadi negara penempatan PMI kita. Karena kondisi pandemi ini sudah menjadi WHO menetapkan sebagai pandemi global dan kita belum tahu sampai kapan kondisi ini berakhir, maka pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara penempatan PMI di luar negeri. Untuk apa? Sebenarnya lebih karena ingin memberikan perlindungan kepada warga negara, termasuk tadi Mas Akbar. Saya ini kan bingung ditanyain keluarga juga. Le kapan berangkat, le kapan budal. Kalau nggak, ya sebelum Leo ae, nah gitu loh. Bu. Saya sangat mengerti Mas, saya sangat mengerti. Mungkin Mas Akbar dan keluarganya juga berharap bekerja di luar negeri menjadi pilihan. Saya mengerti. Tapi saya kira pemerintah niatnya juga sangat baik, memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Nah, itu yang penghentian sementara penempatan itu berlaku untuk PMI apa saja itu Bu? Berlaku bagi PMI yang penempatannya melalui P3MI kayak Cak Lontong kan, kayak Cak Lontong, atau PMI yang bekerja secara mandiri, atau PMI yang direkrut oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaannya. Dan berlaku juga untuk penempatan ABK kita. Jadi begitu. Jadi Cak Lontong sebenarnya bukan hanya Mas Akbar, jadi ada beberapa calon PMI kita yang sementara waktu kita hentikan. Berarti bukan cuma Jadi sementara ini mungkin saya bisa pulang dulu ke rumah gitu maksudnya Bu. Nanti kalau mau pulang tentu harus melapor kepada Dinas Ketenagakerjaan. Jadi dibawa koordinasi karena dari mana tadi? Saya dari Trenggalek. Oh dari Trenggalek. Trenggalek. Iya toh Pak. Trenggalek tetangga loh. Oh iya Bapak. Enggak tetangga sama orang-orang Trenggalek. Wah, makasih Pak sudah menghibur saya, tenang saya jadi. Jadi kalau nggak dihibur ya was-was di semua Bu, teman-teman semua itu bingung. Iya, sangat mengerti. Jadi harus dilaporkan dulu kepada Dinas Ketenagakerjaan. Kemudian dilaporkan juga dengan Dinas Kesehatan setempat. Pemulangannya pun nanti harus mengikuti protokol kesehatan. Pemerintah kan meminta agar tidak pulang kampung, tidak mudik dulu. Jadi tapi dalam kasus di penempatannya Cak Lontong tadi, misalnya kita tidak bisa memastikan protokol kesehatannya, maka dipulangkan dengan mengikuti standar protokol kesehatan. Dan nanti melapor sehingga Dinas Ketenagakerjaan kita juga melapor kepada Dinas Kesehatan. Terdata dengan baik gitu. Nah, ini berkaitan dengan adikmu itu. Iya, kan adik saya di luar negeri. Udah kerja di sana Bu, udah di Hongkong adik. Ini mau pulang ke sini Bu. Adiknya perempuan apa Adik saya laki-laki? perempuan. Oh perempuan. Mau pulang ke sini Bu. Cuman ya bingung kan di sana kontraknya habis. Kan bisa diperpanjang juga itu. Itu kebetulan enggak mau memperpanjang. Nah ini bingung boleh pulang apa enggak Begini, dalam kondisi seperti begini ini. memang pemerintah mengambil kebijakan
bagi teman-teman PMI yang masa kontraknya masih panjang, visanya juga masih panjang, kita berharap untuk tidak mudik, untuk tidak mengambil cuti. Kan teman-temannya biasanya teman-teman PMI itu kalau lebaran gini pada ngambil cuti. Kita minta jangan ambil cuti dulu. Demi siapa? Demi kalian juga dan demi keluarga di rumah. Mending kita ngambil hikmahnya lah ya. Nah, kemudian, Iya. tapi kalau ternyata kontraknya itu habis dan pemberi kerja tidak bisa lagi memperpanjang dan terpaksa harus pulang, maka lapor kepada perwakilan kita di Hong Kong. Ya. Lapor bahwa lapor terkait dengan pemulangannya. Dan di sana pun harus mengikuti protokol kesehatan. Di sana ngikutin protokol kesehatan, sampai di Indonesia harus mengikuti protokol kesehatan. Kemudian sampai di misalnya Jawa Timur ya, berarti harus lapor kepada Dinas Ketenagakerjaan di Jawa Timur agar dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan Trenggalek, lapor juga ke Dinas Kesehatan dan melakukan karantina mandiri selama kalau memang tidak ada ya dalam kondisi negatif setelah dites di rapid test di Hong Kong, kemudian di sini dites lagi, kemudian setelah kemudian memang negatif maka baru melakukan karantina secara mandiri di rumah. Oh gitu. Jadi intinya kalau memang kontraknya sudah habis dan tidak diperpanjang tetap boleh pulang tapi harus mengikuti prosedur dan protokol kesehatan. Betul. Tapi Mas Akbar, jika ternyata pemberi kerja masih memberikan kesempatan untuk memperpanjang, saya kira diperpanjang dulu. Nanti kondisinya aman, normal, baru kemudian pulang kembali ke tanah air. Kemarin juga dari ada beberapa PMI yang akan pulang itu menanyakan, sekiranya nanti memang mereka sesuai dengan protokol kesehatan sudah dipenuhi dan bisa pulang. Nah kira-kira mereka kan bingung mau ngapain di sini. Apakah ada yang sudah dipersiapkan juga dari pemerintah untuk teman-teman itu? Iya, agar kompetensinya mereka lebih baik lagi, pemerintah punya yang namanya program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja ini tadi Mas Akbar itu, Mas Akbar juga bisa mengikuti program Kartu Prakerja ini. Saya sudah minta, Cak Lontong belum menerima surat kita. Kita minta. Ini sudah memang ini agak kita minta kepada P3MI agar menyampaikan kepada JPMI agar memanfaatkan sebelum berangkat memanfaatkan program Kartu Prakerja ini agar kalau ingin mengasah kemampuan bahasanya lebih baik lagi maka bisa menggunakan Kartu Prakerja ini, atau teman-teman PMI yang sudah kontraknya habis dan pulang, saya kira mengikuti program Kartu Prakerja ini bisa untuk meng-upskilling atau mungkin ingin reskilling. Meningkatkan kemampuan. Kalau pandemi ini sudah berakhir, jadi siap kerja. Siap dengan kompetensi baru. Gitu. Sing sabar ya Mas. Iya, Bu. Pasti ada hikmahnya. Iya. Nanti begitu saya pulang ke rumah ya tolong dikasih tahu orang tua saya juga. Kan begitu saya langsung ketemu. Iya, begitu datang ke orang tua saya, sing sabar ya Pak, kedatangan saya. Nanti saya telepon kan dia nggak bisa ikut protokol kesehatan. Tapi paling enggak itu saya tenang gitu Bu, sudah kejelasan kalau memang belum bisa berangkat karena kondisi saat ini, ya wis saya pulang dulu seperti itu. Iya. Tentunya kita akan bantulah, saya juga akan membantu Bu. Saya dan Ibu akan mendoakan mudah-mudahan kamu tenang. Iya. Tenang, jangan gitu. Nah maksudnya menghadapi masalah ini sudah tenang. Iya. Ada lagi yang perlu kamu? Sudah jelas semua nampaknya Bu. Sudah cukup ya. Bu, kalau gitu terima kasih. Ini makasih sama-sama. Keresahannya sudah terobati semua. Mendengar semua keterangan dari Ibu. Cak Lontong sekarang jadi P3MI ya? Iya Bu, saya udah lama Bu. Karena lawak kan sepi Bu ya. Jadi lawak enggak ada coba apa ya akhirnya ya seperti ini Bu, buka P3M. Tapi ya mohon maaf Bu, yang daftar di tempat saya itu lawak semua juga. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan Ya. ini Kita berdoa mudah-mudahan COVID ini segera amin. segera sirna. Amin. Terima kasih Bu ya. Nggih. Terima kasih.
Waalaikumsalam.